Serahkan semua urusan itu kepada Allah. kepada Allah Ta'ala. Kan gitu. Berapapun Berapapun hasilnya, alhamdulillah syukurin. Kan kayak gitu. Karena kita kadang kan masuk orang yang jarang syukur sama Allah, cuman nuntutnya banyak. Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya. Ya kan gitu. Apalagi dengan zaman sekarang ini kayaknya juga zaman Ah, kata iya. orang-orang sih serba sulit katanya kan, serba susah. Gitu. Jadi untuk merasa syukur pun agak kurang kayaknya sekarang itu juga ya. Karena mungkin udah zaman-zaman sekarang begini. Iya. Jadi Syukur mungkin kembali ke diri diri masing-masing. betul. Ya, makanya jangan syukurnya di mulut doang ya kan kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan di fi'liyah di pekerjaan kita pun kita ya bersyukur lah kan kayak gitu. Nah. Alhamdulillah masih sehat apa segala macam, masih hidup lah kan kayak gitu tuh. Iya. Sedekah 1.000 Hah? mintanya banyak. Nah, itu sifatnya manusia kan kayak gitu. Iya. Idza masaul khairu, kalau semua dia dikasih banyak, ya kan, dia senang, dia bahagia. Tapi ketika dia bahagia, ya dibantu, dia dapat apa sesuatu. Tapi ketika dia dapat kesusahan, musibah, ujian, cobaan, Lalu, mengeluh. Mhm. Wa idza masahu syarru jazu'ah. ya sudah. Dia ngerasa mengeluh. Dia ngerasa ya gimana nih? Kan kayak gitu. Gue dicoba nih, kata Diuji nih. Gua diuji Iya, nih. Kan banyak deh. gue diuji nih. Entah. Gitu. Tapi ada juga yang bilang gitu ya, bisa mengeluh tapi mungkin lebih kepada kita punya Tuhan mungkin, kita punya Allah mungkin. Iya. Boleh kita mengeluh waktu sholat atau apa, mungkin lebih ke sana mungkin. Justru itu apa yang dianjurkan ya kan, yang diminta oleh Allah SWT. Barang siapa yang mendekat hambanya tadi itu mendekat kepada Tuhannya, maka Allah lebih dekat lagi dengan hambanya tadi. Nah itu memang betul apa kata Abdullah tadi, ya ulama-ulama dan Rasul pun sudah terang benderang lah menjelaskan tentang itu tadi itu ya kan. Di saat kita bahagia banyak kita lupa kan kayak gitu, lupa bersyukur, lupa dengan yang lain-lain ya. Di saat kita jatuh baru kita tahu dan baru kita kembali lagi gitu. Nah itu tadi. Maka itu duduk dengan perkumpulan orang-orang yang soleh ya kan, memandang wajah mereka aja itu bisa nenangin hati kan kayak gitu. Apalagi kita dikenal oleh mereka kan kayak gitu, dapat ilmu daripada mereka, nasihat daripada mereka. Karena hal yang seperti itu tidak bisa dibeli lagi, tidak bisa ente beli dimanapun, ente duduk dimanapun tidak bisa gitu. Dan waktu-waktu itu yang sangat terbatas seperti itu tadi, mumpung kita masih bisa kan kayak gitu ya, kita jalanin kan kayak gitu tuh. Jadi kalau kita ngakunya hamba Allah, ya kan, semua manusia ini kan sebetulnya Abdullah, hambanya Allah, ya kan? Tapi ketika dia sudah istilahnya di dunia, ya kan, dia ngakunya tetap hamba Allah, tapi yang dia kejar melek mata dunia, kayak gitu, melek mata, ngelihat, Duit. pokoknya gimana pikirannya, maisha, Cuan, duit, cuan. atau mungkin apa kan, kesenangan-kesenangan, Iya. hiburan-hiburan. Kita ini hamba dunia apa hamba Allah Ta'ala kan gitu. Nah. Itu, dan itu semua nggak cuman orang lain, kita pun Sama. juga sama, diri kita ini juga sama. Sebenarnya kita ini butuh apa ya, butuh apa, nasihat kan kayak gitu, nasihat untuk diri kita lah, sama-sama introspeksi diri kan. Muhasabah nafas itu penting ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa, periksa diri kamu, istilahnya perhitungkan gimana diri kamu sebelum kamu nanti diperhitungkan sama Allah Ta'ala kan kayak gitu. Kadang kita ini sudah hidup di dunia ngerasa nyaman, udah lupa itu sama istilah hisab, apa, perhitungan dari Allah Ta'ala. Nah itu yang kita bikin lupakan biasanya. Jadi kalau mau sedekah, nah tapi ada nih apa anjuran, ada satu amalan yang baik yang penting juga ketika orang mau sedekah yang biasa dikerjakan sama aslafun sholeh itu,
ini bisa dikerjakan itu biasanya hari malam Jumat atau Jumat pagi, ya kan? Kita kalau ada uang berapa pun, ya kan? Berapapun. Nah, Berapapun. maksa tadi. Ya. Nah, kalau kita punya ya kan? Kita keluarin di pagi hari, di waktu subuh, pada subuh itu kita cari, ada mungkin ada orang miskin atau orang yang fakir miskin yang dia di tengah jalan atau di mana, kita kasih itu. Jadi dengan sedekah yang kita keluarkan itu sedekahus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang secara sembunyi-sembunyi itu bisa bukan mematikan, yakni bisa memadamkan api kemurkaan Allah. Kalau kita sembunyi-sembunyi. Lalu terus gimana nih itu? Ada orang yang sedekahnya dia terang-terangan. Ya bebas, silakan. Innamal a'malu binniyah. Ya, innamal a'malu binniyah. Ya, silakan. Istilahnya kita juga nggak bisa menghisap hatinya orang tadi kan. Mungkin dengan kayak gitu Ya. menggugah orang. Atau dia mau nyari konten dengan cara bersedekah, ya silahkan kan kayak gitu. Dan itu urusannya dia nanti sama Allah Ta'ala. Niatnya dia ikhlas atau riya. Kalau riya kan pasti jelas kan. Kalau sama riya kepada makhluk, dia bakal diminta pahala kepada makhluk yang dia riya kepada orang tersebut. Jadi kalau orang dia memang ikhlas lillahi ta'ala, walaupun dia bukan orang kaya, orang miskin saja, kan insya Allah jadi ganjaran lah buat dia, memadamkan kemurkaan Allah itu dengan bersedekah. Gak cuman menambah rezeki, tapi juga bisa menahan kemurkaan Allah. Kalau sama kita di murka sama Allah Ta'ala itu tadi. Gini itu. Kembali lagi kan tadi hari Jumat ya, katanya kan ada juga yang bilang baiknya ziarah pada waktu Jumat pagi ya. Apakah memang anjuran itu memang harus hari Jumat, atau memang ada, atau lebih afdolnya Jumat, atau gimana tuh untuk ziarah kita ziarah kubur? Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW itu yang menerangkan tentang ziarah ya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha, atau dalam riwayat hadis yang lain juga disebutkan yang semakna ya, artinya dahulu aku, kata Nabi Muhammad, melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang aku mengizinkan kalian untuk berziarah kubur ya. Yani ziarah kubur bagi Nabi kepada orang-orang yang diziarahi oleh baginda Nabi ini adalah dalil ya untuk kita bisa berziarah ya. Berziarah kemana? Hayyan au maitan, baik itu kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang telah meninggal dunia, baik itu guru-guru kita atau sanak saudari kita atau orang tua kita atau siapa saja yang ya. Dan itu istilahnya ziarah ini mencakup semua waktu itulah. Ya, kapan saja boleh saja. Pakai afdolnya maksudnya. Kenapa sih manfaatnya orang ziarah kubur itu? Disebutkan kan banyak manfaatnya. Mengingat kita kepada Innaha tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada perkara akhirat. Kalau orang ngelihat orang yang dikubur itu bagaimana? Kan makanya kita kan bisa membayangkan tuh. Ketika kita ngelewatin makam kuburan itu, kan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ahli diyar minal muslimin antumus sabiqun wa nahnu lahiqun. Nah, kan? Assalamualaikum wahai penghuni kubur, orang-orang muslim yang ada di dalam kubur ya. Kamu ini semua sudah mendahului kami. Wa nahnu lahiqun, dan kita ini semua akan mengikuti jalannya. Jadi di situ mengingatkan kita kan kayak gitu. Dan juga di dalam ziarah kubur ini kita bisa mengambil pelajaran hidup kan gitu. Orang yang dulunya kaya di atas dunia, dia udah di dalam kubur 2 kali 1 kan kayak gitu. Rumahnya megah kan gitu. Baik itu orang yang miskin, dia nggak punya apa-apa, ya 2 kali 1 juga. Sama tempatnya kan gitu. Akhirnya kan jadi kita berpikir nih, iya kan kayak gitu. Iya kan. Jadi kita kan berpikir, oh iya sama aja, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat miskin juga, rakyat juga mati kan gitu. Istilahnya semuanya ngambil pelajaran, dan semua pasti akan mau nggak mau pasti harus masuk ke dalam kubur.
Jadi waktunya itu bebas kapan saja ya. Dan memang harus punya adab. Kalau mau berziarah kubur juga perlu adab kan kayak gitu, tata cara, aturan yang betul lah ketika kita berziarah itu. Nah, kan ada juga yang bilang katanya kan untuk ziarah kubur di hari Jumat kan bebas sisa kubur katanya. Lebih afdolnya katanya Jumat itu kan bisa terus kan bisa kita ziarahin pada waktu dia nggak ada sisaan kubur. Memang betul gitu ya. Apa itu? Ya, Orang yang berziarah nih, orang yang hidup mengirimkan doa kepada orang yang meninggal dunia, maka orang yang meninggal dunia ini mendapatkan bingkisan pahala yang kita baca nih orang yang hidup ini untuk mereka yang ada di dalam kubur, ya gitu. Makanya di satu kisah itu ada satu kejadian ya, anaknya ini seorang hafidz Quran, ya kan? Terus anaknya ini pedagang. dan dia ini pedagang, ya itu. Ada 2 anak berarti ya? Ya, satu aja. Oh, 1. Ya, akhirnya jualan lah di kota Basrah, Baghdad, Irak itu. Dia jualan mungkin gorengan lah kalau kita bilang kan. Bapaknya meninggal dunia. Ada seorang soleh, wali min auliyaillah, datang ke dalam kubur, berziarah kepada orang yang ada di kubur. Ketika dia berziarah tertidur. Ketika tertidur dia ngelihat ada satu keadaan orang-orang yang ada di dalam kubur tersebut, yakni mereka ngantri, berdiri mengantri untuk mengambil bingkisan doa-doa. Ya. Apa ini? Dia tanya ini orang soleh, orang alim tadi. Siapa ini mereka ini? Oh, ini orang-orang yang dapat doa dari orang muslimin. Ketika kita baca Allah maghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, mereka tuh ngantri kata orang soleh tadi ini. Lalu dilihat ada orang yang duduk. Loh, ini arwah yang duduk ini kenapa ini? Gak ikut ngantri nih. Akhirnya dia datengin, kenapa kamu kok gak ngantri? Oh, saya gak ngantri. Saya alhamdulillah khusus. Kenapa? Anak saya itu hafizul Quran. Anak saya ini penghafal Al-Quran. Dan dia membacakan Al-Quran tersebut, pahalanya diniatkan untuk diri saya. Maka saya terus menerus dapat kiriman doa dari anak saya. Alhasil ketika itu dibangun nih syekh ini, orang soleh ini, dia bangun. Dan betul dia berjalan memasuki kota Baghdad Irak. Di dalam mimpi itu dia bilang, anak saya di depan pintu Basrah, pintu Baghdad, di gerbang situ dia jualan kayak gorengan. Pengen tahu nih Syekh Wali ini tadi. Ketika sampai di sana dilihat ternyata betul ada orang yang jualan gorengan, tapi posisinya anak tadi itu yang jualan gorengan itu meninggal dunia hari itu juga. Waktu didatengin itu langsung diurusin, disolatkan, kafani ya, dikuburkan. Lalu datang lagi Syekh ini, ziarah lagi dalam minggu yang selanjutnya. Dilihat arwah si orang tadi yang lagi duduk tadi ikut ngantri. Kenapa? Karena sudah meninggal anaknya, nggak ada yang ngedoain. Makanya kata Nabi Muhammad SAW kan ada 3 itu, kan? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3. Kalau anak Adam mati, manusia ini mati, akan terputus seluruh amalnya kecuali 3. Iya. Al-ilmu yuntafa'u bihi, kan? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, sedekah yang terus, wa waladun sholeh yad'u lahu, dan anak yang soleh yang terus mendoakannya. Jadi terus nih, makanya kalau kita punya anak, ngajarin anak-anak kita Al-Quran, ya hadis, masuk pesantren, masuk tempat istilahnya di mana saja lah, ya tentang akhiratnya ini, maka dia akan memudahkan langkah orang tua-tuanya masuk di dalam surganya Allah Ta'ala. Itu diantaranya. Panjang ya ceritanya. Lumayan. Itu segar juga memang itu tadi. Tapi itu jadi apa ya? Jadi pembelajaran lah buat kita kan gitu. Jadi kita mengingat dan mengenang gimana sih orang tua kan gitu. Tapi ya itulah tadi. Mudah-mudahan kita jadi anak yang soleh yang berbakti kepada orang tua. Amin. Amin. Terus memberikan kebaikan kepada orang tua. Walaupun kita tidak bisa, walaupun kita penggal kita punya kepala beratus-ratus kali pun tidak bakal diganti kebaikan mereka tadi. Mudah-mudahan Allah anggap diri kita tadi sebagai hamba yang betul-betul bersyukur ya kan kayak gitu. Mudah-mudahan orang tua kita yang sudah masih hidup Allah panjangkan umurnya dan bermanfaat untuk agama ya kan. Dan yang sudah meninggal mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan ya kan di dalam kuburnya tadi itu, dan anak-anaknya selalu mendoakan kepada
orang tuanya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Anu. Ya, apa tuh?